Jadi inovasi yang saya lakukan ini adalah dengan pendekatan big data dan machine learning begitu. Jadi kasus yang ada di masyarakat adalah ada isu atau permasalahan di mana minyak yang bernilai manfaat tinggi itu kadang dicampur dengan komponen-komponen non halal seperti halnya minyak babi. Nah, dalam kasus yang saya lakukan ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis minyak komponen non halal pada minyak komponen halal. Nah, salah satu minyak halalnya di sini adalah saya pakai minyak ikan. Kemudian untuk minyak non halalnya itu adalah minyak babi. Kami mencoba mengembangkan instrumen baru yang dapat menentukan kehalalan secara cepat, kemudian dapat dilakukan in situ di mana saja dan harganya murah. Dan ini ternyata dipenuhi oleh sensor yang kami kembangkan yang berbasis pada spektroskopi Raman. Kami dari Balai Besar Keramik telah berhasil mengembangkan bone ash sintetik sejak tahun 2010. Dengan teknologi yang kita kuasai bersama, BBK telah berhasil membuat beberapa produk epitetet dan turunannya. HABBK merupakan bahan utama dalam industri tableware, khususnya untuk produk bone china, serta kita kenal juga sebagai bahan implan untuk pembuatan, perbaikan tulang dan gigi. Kelebihan dari HABBK adalah bahan baku lokal Indonesia yang potensinya berlimpah, dijamin kehalalannya, teknologi yang mudah diaplikasikan, dan proses produksi yang ramah lingkungan. IFI adalah lembaga pendidikan non-formal yang fokus ke busana muslim, materi kaidah busana muslim atau syarat-syarat busana muslim yang sesuai dengan tentunya dengan syariat Islam. Nah, kami di sini mendirikan IFI bertujuan untuk supaya busana muslim ini terus berkelanjutan, terus ada generasi-generasi yang melanjutkan bagaimana busana muslim ini bisa terus berkembang. PT Ajinomoto Indonesia memiliki misi untuk berkontribusi atas kebahagiaan konsumen. Salah satunya melalui inovasi produk-produk Sauri. Sauri telah hadir di Indonesia sebagai salah satu pelopor saus tiram dan saus teriyaki bersertifikat halal. Sauri mengandung bahan baku lokal yang terjamin kehalalannya untuk menggantikan produk sejenis di pasaran yang mempunyai kandungan arak atau bahan lain yang tidak halal. Garuda Food selaku pelaku industri makanan dan minuman berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk unggulan dan inovatif yang mengutamakan kehalalan produknya. Oleh sebab itu, Garuda Food konsisten menerapkan sistem jaminan produk halal dari hulu ke hilir, dimulai dari pemilihan vendor, pembelian, dan penerimaan bahan. Garuda Food didukung early warning system apabila bahan akan kedaluarsa dan jika sertifikat halal bahan kedaluarsa. Kami mensyaratkan agar semua bahan yang akan dipasok harus jelas kehalalannya. Saat ini kita berdiri di Halal Industrial Park Sidoarjo.
kita mempunyai tagline Sustainable Halal Ecosystem, di mana kita ingin menciptakan suatu ekosistem dari hulu sampai dengan hilir. Jadi nantinya semua investor yang masuk dalam kawasan industri halal ini tidak memerlukan memikirkan bagaimana cara mereka mensertifikasi halal. Saat ini Halal Industrial Park Sidoarjo emang fokus dalam IKM. Kita mulai IKM ini memiliki konsep memindahkan kawasan industri rumah ke dalam kawasan industri. Awalnya ini menyiapkan fondasi, di mana IKM-IKM ini nantinya kita berharap bisa mensupport industri-industri besar yang akan masuk dalam Halal Industrial Park Sidoarjo. Naturindo Fresh adalah produsen jamu yang dirintis melalui home industri pada tahun 2009. Dan kami menyadari bahwa label halal ini itu menjadi selling point bagi pemasaran kami. Produk-produknya halal, prosesnya halal, kemudian bahan baku halal. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan produksi itu semuanya dikondisikan dalam tidak tercemari yang tidak halal. Sweet Sunday Es Krim adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu sapi. Di Sweet Sunday Es Krim, kami sangat menerapkan prinsip-prinsip untuk mencapai kehalalan produk kami. Dari mulai pengecekan bahan baku, hingga sampai ke kandang, bahkan ke ladangnya, kemudian proses produksinya, hingga distribusinya ke customer. Sehingga semua langkah ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang kami produksi semuanya terjamin halal. Marketnya itu akan dapat dipercaya oleh semua pihak, tidak hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri. Kenapa kemudian Soka memutuskan untuk membuat produksi halal? Karena kami memiliki visi, kami ingin memberikan produk yang berkualitas dan mendistribusikan produk kaos kaki yang halal. Nah, untuk produk Soka, kita ambil untuk chemicalnya itu dari bahan nabati. Peralatan ada satu proses di mana di dalam mesin pembuatan kaos kaki itu ada namanya bulu sikat ya. Nah itu di dalam industri kaos kaki ada dua. Ada yang bulu sikatnya dari binatang yang diharamkan dan ada yang tidak. Nah produksi Soka itu menggunakan mesin dari binatang yang dihalalkan. Itu menggunakan ekor bulu kuda. Jadi awalnya itu di tahun 2016 dapat amanah saat berkarya di Karisma ITB. Jadi Karisma ITB itu salah satu unit di Salman yang geraknya itu khusus ke anak-anak SMP SMA. Dari situ kita coba kembangkan, tapi keresahannya masih ada. Keresahannya adalah tentang kesadaran dan juga pengetahuan ya tentang halal di kalangan remaja. Jadi akhirnya kita putuskan pada saat itu membuat sebuah platform edukasi gaya hidup halal seperti itu. Paragon Teknologi dan Innovation didirikan dengan tujuan untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat banyak. Nah, dalam kaitannya memberikan kebermanfaatan, halal sistem manajemen menjadi satu bagian yang terintegrasi. Sistem jaminan halal ini tidak hanya diberlakukan untuk bahan bakunya saja, tapi juga mulai dari proses desainnya, cara berproduksinya, cara kita berkolaborasi dengan vendor, dengan supplier, dan dengan partner. Komitmen kami untuk memajukan industri halal di Indonesia saat ini yang paling banyak adalah kita mengikuti forum-forum edukasi bagaimana sistem manajemen halal yang terintegrasi bagi UKM maupun IKM di Indonesia. Dan dengan halal ini kami percaya seluruh Paragonian bahwa ini adalah awal dari satu keberkahan. Inilah yang menjadikan motivasi kami, kenapa kami ingin memberikan kontribusi sosial yang lebih kepada masyarakat dilandasi dengan konsep halal. Beberapa langkah dan upaya kami dalam merintis dan mengembangkan perluasan pasar hingga ekspor produk ke pasar global adalah kami mendapatkan pengakuan bahwa produk kami adalah aman dan halal, menerapkan proses produksi dengan memperhatikan sistem mutu maupun jaminan halalnya,
Melalui upaya-upaya ini di tahun 2020, dari Avaria memiliki nilai ekspor mencapai lebih dari 339 miliar. Dengan pertumbuhan ekspor di tahun 2018 besar 41,7% dan terus tumbuh di tahun 2019 dengan tumbuh sebesar 7% dibandingkan dengan 2018. Apa yang kami lakukan adalah di tahun 2019, 2020, 2021 kita itu salah satunya adalah melakukan sertifikasi kepada UMKM, dan paling penting terakhir adalah industri halal ini bukan persoalan masalah halalnya tok saja, tapi ini lebih kepada merebut kembali peluang potensi target market di mana kita mayoritas muslim, yang mana industri halal lebih diperebutkan oleh negara yang minoritas muslimnya. Ini lebih penting dari situ ya.